Halo Sobat Sejarah, sehat jiwa, sehat raga. Kembali lagi di FPK Podcast. Tentunya kali ini kita ditemani bintang tamu spesial, Dr. Ria Kodaria MKes, selaku dosen Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal remaja nih, saya sebagai remaja tentu kali ini banyak sekali tren yang berseliweran, entah itu di TikTok atau di Instagram, mengenai diet. Nah tentu ini akan nyambung sekali dengan topik kita kali ini, yakni gizi sehat untuk remaja Ibu. Oke. Nah sebelum itu kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama, mengenai tren diet. Nah menurut Ibu apa sih diet itu? Oke, kita mau bahas diet. Diet khususnya ke remaja. Betul Ibu. Oke. Kalau secara teori kita bahas diet adalah adalah pengaturan pola makan. Nah, tapi kalau kita bahas ke remaja, sebenarnya secara teori remaja itu tidak boleh diet. Jadi emang remaja itu tidak boleh melakukan pembatasan tertentu atau melakukan pengaturan tertentu terhadap makannya. Kalau ditanya kok bisa, kenapa? Karena di dalam usia remaja kita tuh kenal ada yang namanya growth spurt. Pernah dengar istilah ini? Belum Ibu. Nah apa tuh Ibu? Nah itu tuh adalah lonjakan pertumbuhan. Lonjakan pertumbuhan itu seperti apa? Ada momen di masa usia remaja itu akan makan lebih banyak dari porsi biasanya. Kenapa dia seperti itu? Karena memang kebutuhannya untuk bertumbuh. Contoh transisi dari masa usia 12 tahun belum haid, kemudian dia haid, tiba-tiba makannya lebih banyak. Cowok juga seperti itu. Jadi ada usia-usia yang rentangnya mungkin hanya sekitar 1 tahun 2 tahun makannya berlebihan. Nah kadang ada orang yang kalau nggak paham adanya growth spurt akan batasi, nah anak saya kebanyakan makan nih, padahal belum tentu. Bisa saja dia sedang makan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke kata diet, apakah pola makan ini bisa diterapkan? Nah kita sesuaikan apa nih tujuannya gitu ya. Jadi kalau kita sudah menanamkan satu jenis pola makan, maka harapannya ya pola makan ini to be forever untuk anak ini. Untuk apa? Untuk mempertahankan kondisi fisiknya dia, untuk memenuhi kebutuhan gizinya dia. Dan kembali lagi, apa sih tujuan buat diet ini? Gitu. Nah Ibu, tadi mengenai istilah growth spurt. Ya. Nah saya juga ngerasain sih Bu, waktu SMP saya ngerasa badan saya tuh lebih slim. Nah ketika saya sudah menjalani masa haid atau mohon maaf menstruasi, itu saya merasa kayak kenapa berat badan saya tuh semakin bertambah. Nah itu apakah wajar ya Bu seperti itu? Kalau pada remaja perempuan, jadi secara struktur anatomi perempuan dan laki-laki emang tuh jauh berbeda. Kalau perempuan kita tuh lebih banyak lemak emang dalam tubuh kita. Persentasi lemak tubuh perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kalau misalnya perempuan ketika memasuki usia-usia balik itu sudah banyak yang berubah. Kita tahu fisiologisnya itu akan berubah, lemaknya juga nambah. Bagus nggak ini? Jawaban dari saya iya. Kenapa bagus? Karena memang prosesnya untuk bertumbuh gitu. Jadi apakah normal saya seperti itu? Jawabannya iya. Dan tentunya pada usia-usia seperti itu makannya pasti banyak. Dan itu wajar gitu. Back to topic ke diet ya Bu ya. Nah kalau kita merasa nih berat badan kita kok udah gak ideal ya menurut kita, bukan menurut pertimbangan di gizi ya Bu ya. Nah itu pola makan yang dijaga ataukah kita harus diet atau seperti apa Ibu? Kalau menurut kita, kalau saya menurut kita kembali ke ada hitung-hitungannya tuh sebenarnya. Ada namanya indeks massa tubuh gitu. Kenapa sih harus mengembalikan ke hitung-hitungan ini? Karena jangan sampai ada yang namanya menganggap aja diri kita gemuk padahal enggak. Jadi kita harus bisa
mendefinisikan kita tuh ada di mana Oke. gitu. Jadi kalau mau tahu kita ada di mana, kita hitung dulu IMT-nya. Ada namanya indeks massa tubuh. Tahu dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Terus kita hitung ini masuk kategori apa nih? Dia normal atau emang dia masuk overweight atau udah obesitas. Oke. Kalau emang udah masuk di obesitas atau di overweight, nah baru kita lakukan apa nih kira-kira yang membuat dia makannya jadi overweight atau obesitas. Gitu. Baru kita melakukan ini nih diet yang cocok dan seterusnya. Oke, kan tadi Ibu menyebutkan bahwa perlu adanya analisis ya Bu ya, apa yang dia makan sehingga menyebabkan overweight. Nah, terus Ibu, bagaimana sih kita bisa menakar? Kan nggak mungkin dong Bu, setiap makan kita timbang dulu berapa gram karbonya, berapa gram sayurnya dan lain sebagainya. Nah itu gimana sebagai remaja kita bisa kira-kira, oh ini cukup buat badan aku gitu Bu. Oke. Ini sebenarnya kita mau tahu satu kali makan kita harus makannya berapa nih? Ya, Nah, betul. Di dalam gizi kita mengenal ada istilah gizi seimbang. Itu tuh ada bentuknya tuh semacam kerucut gitu. Itu namanya memang segitiga gizi seimbang. Oke. Kalau secara definisi, selama konsep dari gizi seimbang kita terapkan, maka tidak akan ada yang namanya overweight. Kalau konsepnya kita terapkan gitu. Kan kalau zaman dulu tuh ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah 4 sehat 5 sempurna kan 4-nya makan apa-apa saja plus susu. Nah ya. Nah padahal tidak semua tubuh butuh susu. Wah kenapa tuh Bu? Ya kan kita bisa hidup even gak pakai susu. Ada orang yang toleransinya gak cocok dengan susu. Bisa gak dia hidup? Bisa. Kita mau hidup itu butuhnya apa? Ada 3 tuh yang penting, karbo, protein, lemak, plus 2 mikronutrien, vitamin dan mineral. Apakah semuanya harus berasal dari susu? Ya enggak. Iya dong. Tapi kalau susu ini tuh katanya ya Bu ya, itu mengandung lemak. Benar nggak sih Bu? Oke. Susu itu mengandung lemak dalam bentuk asam lemak. Gitu. Tapi kan dalam diet pun itu kita sebenarnya butuh lemak. Jadi kalau misalnya kita persentasekan makan kita itu misalnya 100%, maka yang kita butuhkan untuk karbohidrat itu sekitar 60%. Lemaknya berapa persen nih Bu? Bisa sampai 25 atau 30%. Proteinnya berapa? 15 sampai 20%. Jadi emang porsi lemak itu lebih besar dari protein di dalam diet kita. Kecuali untuk pemilihan jenis diet tertentu, beda lagi nih. Tapi untuk skala makan orang Indonesia, emang butuhnya seperti itu. Emang lemak itu kita butuhkan. Jadi nggak bisa kita menghindari lemak. Kalau lemak terlalu rendah, ada kondisi-kondisi tubuh itu namanya ketosis sih. Ketosis ada baiknya, tapi ada buruknya juga gitu. Jadi sesuatu yang harusnya memang kita atur dari awal dan dalam konsumsi setiap hari. Lemak itu baik. Tanpa lemak tubuh kita gak akan glowing, tubuh kita tuh gak akan merasa fit. Jadi lemak juga ada manfaatnya ya Ibu ya? Iya. Selama ini kan kita membayangkan kalau lemak itu jahat, lemak itu bikin gendut, lemak itu gak baik lah pokoknya. Tapi padahal tubuh kita ini juga perlu lemak ya Bu ya? Betul. Nah, apakah susu itu tadi bisa menggantikan lemak Ibu untuk mencukupi gizi? Kalau dari saya susu itu kurang. Kalau susu itu lebih banyak tuh asam amino, ada juga asam lemak. Sedangkan lemak yang kita butuhkan emang dalam bentukan minyak. Contohnya gimana? Makan gorengan itu nggak apa-apa. Yang masalah dari gorengan itu adalah kadar ketika kita melakukan penggorengan berulang kali. Minyaknya jadi apa? Minyaknya jadi lemak trans. Ini yang bermasalah. Tapi kalau gorengan pertama kali ya nggak apa-apa. Tubuh kita butuh itu. Atau misalnya menggunakan minyak zaitun dan seterusnya. It's okay. Itu bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau lemaknya dari hewan gitu nggak apa-apa Bu? Kayak kulit ayam atau lemak sapi gitu. Itu kesukaan remaja banget. Iya. Ya betul kan? Ibu. Kulit ayam. Kulit ayam crispy ya udah. Itu tuh menu kesukaan banget ya. Iya, apalagi pakai bumbu balado tuh Bu. Enak banget itu. Iya. Kalau kita membahas tentang kulit ayam dan seterusnya, minyak
kan kita kenal tuh. Ada namanya asam lemak jenuh, ada namanya asam lemak tak jenuh. Oke. Yang trending topik kan yang baik adalah asam lemak tak jenuh. Lah terus asam lemak jenuh itu yang katanya nggak baik itu paling banyak berasal dari produk hewani. Salah satu contoh di kulit ayam. Jadi kalau mau dapat lemak yang baik, misalnya, maka boleh makan ayam goreng tanpa kulit. Gitu. Tapi Bu Ria, saya suka banget nih misalnya yang pakai kulit, boleh nggak? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Boleh saja. Cuman ya itu jangan tiap hari lah. Ya 1 kali 2 kali dalam seminggu boleh. Gitu. Oke, karena Ibu tadi sudah sempat ngomong gorengan nih. Ya. Ngomongin juga kulit ayam crispy. Ya. Nah sekarang kan lagi banyak ya Bu ya, junk food, fast food, dan tentunya 2 definisi itu berbeda gitu Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan dulu sebelum nanti kita lanjut ke topik selanjutnya. Apa itu junk food dan apa itu fast food Ibu? Oke, junk food dan fast food itu kadang orang menganggapnya hal yang sama ya, padahal kan beda, definisinya tuh memang beda. Kalau junk food itu kasarnya adalah makanan sampah, kasar literatnya gitu. Tapi junk food itu sebenarnya apa sih? Makanan yang emang dalam itu banyak lemak transnya, lemak jenuhnya terlalu tinggi, lebih over gitu. Kalau di dalam makanan junk food. Hanya umumnya makanan junk food itu adalah kondisi makanan yang cepat disajikan. Iya. Kalau kita ke outlet kan untuk junk food cepat tuh ya. Kayak ayam crispy gitu ya Bu ya. Duduk sebentar udah datang. Ayam geprek juga kan ya. Cepet geprek gitu. Geprek terus kentang goreng gitu-gitu ya Bu ya. Nah, kalau dia makanan fast food itu adalah makanan yang cepet pengolahannya. Contoh nugget. Kan cepet tuh nugget. Oh ya, tinggal goreng gitu ya. Bakso kan cepet. Nah, itu fast food. Kalau apakah semua fast food itu junk food? Belum tentu. Gitu. Tapi kalau junk food ke fast food gimana? Ya bisa jadi hampir semua junk food itu kan makanan yang cepet gitu. Kita berdiri sebentar 5 menitan udah selesai, udah jadi gitu. Bahkan makanan udah digoreng, udah crispy, digoreng lagi biar anget. Nah ya itu kan sering dapet nih sering. Gitu. Nah Ibu, ngomongin soal junk food dan fast food tadi, kira-kira cukup nggak sih Bu memenuhi gizi untuk remaja ini? Karena kan sering banget, apalagi remaja yang ngekos nih Bu, kan mereka malas masak lah, belanjanya ribet dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beli di warung. Nah itu apakah bisa Bu memenuhi gizi sehari-hari untuk teman-teman atau sobat sejarah ini? Oke. Kalau kita membahas apakah membeli makanan itu sehat, itu kan pertanyaannya. Kalau dari saya selama warungnya atau restonya emang memenuhi prinsip-prinsip higienitas dan seterusnya, sebenarnya baik-baik saja sih, nothing problem untuk itu. Tapi kan tidak semua resto itu menyediakan bahwa ini karbonya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Enggak kan? Jadi tergantung pilihan kita sebagai konsumen. Kita pagi ini mau makan apa? Boleh nggak pagi-pagi makan gado-gado? Boleh. Iya dong. Boleh. Atau misalnya pagi-pagi saya mau makan ayam geprek deh. Boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah ketika pemilihan makan kita itu ayam geprek. Waduh. Sela-selanya apa? Sela-selanya gorengan tahu contoh. Jadi kan gorengan terus. Nah, padahal dalam konsep gizi seimbang kita udah diajarin tuh pilar pertama dalam gizi seimbang. Makan sehari itu baiknya terdiri dari 9 warna atau 5 warna. Nah apa aja itu Bu? Mungkin bisa dikasih tahu. 9 warna itu maksudnya apa? 9 warna atau 5 warna itu mewakili dari warna-warna makanan alami yang ada di dalam satu porsi kita. Kemudian kalau ditanya warna itu maksudnya apa? Warna itu maksudnya bahwa makanan yang kita konsumsi dalam bentuk makanan yang beraneka ragam. Jadi nggak bisa kita makan itu monoton. Seblak boleh nggak? Boleh, tapi jangan seblak. Selisihnya selain seblak cilok, kan itu masalahnya. Seblak cilok milk tea, seblak cilok milk tea semalaman. Coba seharian kayak gitu. Nah, itu gimana itu Bu ambil gizinya untuk keperluan tubuh itu Bu? Iya.
Kalau untuk keperluan tubuh ya itu tadi. Kalau kita makan dalam satu piring, kita perhatikan piringnya berwarna nggak? Minimal ada 5 warna tuh. Ada nggak warna hijaunya? Ada nggak warna merahnya? Bukan berarti ditetesin warna ya, bukan. Nanti takutnya salah paham Ibu, kira yang merah diambil dari sosis, kuning diambil dari nugget. Enggak ya Bu bisa ya? juga ya kayak gitu ya. Bisa jadi. Mungkin kita bisa salah persepsi, tapi bukan seperti itu ya Bu ya konsepnya. Bukan. Ya, itu dari warna alami makanan gitu ya. Misal hijau dari bayam, orange dari wortel, seperti itu ya Bu ya. Nah gitu Sobat Sejarah. Nah, tentu ini menjadi pro kontra ya Ibu mengenai apakah mie instan itu sehat. Nah, menurut Ibu sendiri, ini kita masih nyambung nih sama fast food itu tadi. Apakah mie instan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi, dan kalau misal enggak, itu apa yang perlu kita lakukan agar ketika kita mengonsumsi mie instan, gizi kita itu juga tetap terpenuhi, Bu? Oke, seperti yang saya bilang dari awal ya. Bahwa makan sehari kita tuh dilihat dari makan sehari kita. Makan sehari kita itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam, plus selingan. Makan pagi, selingan, makan siang, selingan, makan malam, ya kan? Kalau mie instan ketemunya dimakan pagi, terus makan siang, terus makan malam, selingannya ngebakso. Waduh. Nah, udah paham ya? Nah, Bu Ria, apakah mie instan itu sehat? Mie instan itu kandungannya apa? Dia karbohidrat. Ya, jadi bukan berarti kita makan mie instan tiba-tiba kita masukin lilin. Jadi ada banyak tuh ya persepsi katanya bahwa mie instan ada lilinnya itu. Nah, Bu. Bukan. Jadi ya Bu ya. Mie instan itu kandungannya adalah karbohidrat. Bentukannya karbohidrat sederhana. Sama nggak kalau kita makan nasi? Mirip-mirip, cuman kalau nasi beberapa jenisnya adalah karbohidrat kompleks. Jadi dia tuh kandungannya karbohidrat. Apa yang membuat karbohidrat ini bisa menjadi bergizi? Kalau ditambahin protein, kalau ada lemaknya, ada seratnya. Kita tambahin, ada mie instan. Kemudian ada telur dadar misalnya, atau ayam goreng, kan bisa. Kemudian tambahin sayur, bukan sawi saja, banyak sayur lain. Ya kan, kalau kita hanya sawi aja karena sawi murah, masih banyak sayur lain gitu. Wortel, kubis gitu ya Bu ya. Ya usahakan yang berwarna, karena makin berwarna dia makin sehat. Kemudian, tapi kalau mie instan satu porsi itu nggak kenyang ya. Iya, terkadang itu Bu, kayak satu kurang, dua kebanyakan. Nah itu gimana Ibu? Apakah tubuh kita yang perlu banyak karbo, ataukah ada gizi yang kurang dari mie instan itu? Kalau kita membahas tentang komposisi makanan, yang buat kita kenyang itu memang bukan karbo. Karbo itu adalah volume dari makanan yang membuat kita puas. Tapi yang membuat kita kenyang beneran sampai ke dalam otak itu adalah protein. Jadi kalau kita makan sebanyak apapun tanpa protein, kita nggak akan puas. Emang harus ada protein. Cuman kalau kita membahas tentang mie instan, kenapa sih kita nggak kenyang nih makan mie instan, kecuali mie instan plus nasi, baru enak tuh. Nah, kebiasaan orang tua juga itu Bu, mie instan campur nasi, campur nugget. Nah, makin kompleks tuh Ibu. Kenapa sih seperti ini? Karena mie instan plus nasi, nasinya yang membuat kita tuh puas. Kenapa kita makan nasi itu puas? Karena kita terbiasa. Dari kecil kita tuh ketemunya nasi bukan mie instan. Gak ada anak baru belajar makan dikasihnya mie instan. Akhirnya lambung kita itu kan belajar dari kita kecil ya. Oh, saya ketemu ini dulu baru saya kenyang. Kalau saya nggak gini, saya nggak kenyang. Ya, jadi tiap kali kita makan, usahakan ada nasinya deh. Ya nggak apa-apa. Jadi nasi itu bukan jahat gitu. Nasi itu bisa menjadi sumber karbohidrat karena dari dulu kita emang konsumsinya seperti ini. Bahkan mama kita, nenek kita juga seperti itu. Karena itu sumber pangan ya Bu ya, apalagi di Indonesia. Betul. Yang jadi masalah kalau nggak pernah sama sekali tiba-tiba memaksakan makan nasi. Sama kayak kita nggak cocok makan roti gandum, tiba-tiba maksain makan roti gandum terus-terusan, kita nggak kenyang. Nggak bisa puas gitu nggak ya. Bisa puas karena nggak ada yang membuat, nggak ada sejarahnya tubuh kita puas makan itu. Gitu. Jadi kenapa harus nasi? Karena nasi yang membuat kita puas.
Oke, ngomongin soal nasi Bu, Hmm. saya sendiri pernah waktu itu nyoba diet dan saya mencoba langsung cutting. Pokoknya saya nggak mau makan nasi. Jadi waktu itu saya makannya itu hanya protein hewani, protein nabati dari sayur, terus sama ya adalah kayak telur atau roti gitu. Nah, setelah saya melakukan itu beberapa hari, 3 hari lah Ibu, itu saya merasa pusing. Nah itu disebabkan karena apa ya Bu ya? Apa yang salah? Oke. Dalam diet, apalagi kalau saya lihat diet itu untuk memperbaiki berat badan gitu maksudnya. Oke. Kalau kita mau melakukan diet untuk berat badan, maka yang perlu kita cut sebenarnya kan kalorinya. Nah, kalori ini itu lebih banyak biasanya untuk diet remaja nih ataupun orang dewasa sama aja sih. Oke. Kalorinya tuh lebih banyak ke gula. Gula. Bayangkan kalau kita konsumsi misalnya milk tea atau boba tuh 1 gelas. Itu hampir 175 kalori. 175 kalori dengan kandungan gula sekian. Nah, kalau gulanya lebih banyak lagi, pakai creamer dan seterusnya, itu naik menjadi 330 kalori 1 gelas boba, bayangkan. Nah, kalau 1 gelas boba saja itu 300 kalori, itu setara dengan 1 piring nasi beserta lauknya. Jadi kalau kita mau cut kalorinya gimana? Bobanya dihilangkan, kenyangkan perutnya dengan nasi. Karena apa? Karena nasi itu ada volumenya. Sedangkan kalau kita minum boba, 1 kali minum kan dia cair ya, dia tidak membentuk volume dalam lambung kita. Akhirnya kita puas sejenak, habis pipis udah mulai lagi. Dan kalorinya tetap masuk. Bayangkan. Jadi kalau kita makan nasi seporsi udah 300 kalori udah cukup. 300 kalori itu dari mana? Bisa dari nasi. Nasi 100 gram itu 175 kalori. 1 piring biasanya. 1 piring ya Ibu ya? 1 piring. Itu biasanya 1 tangkup tuh kalau di resto-resto tuh biasanya. Oh, kayak yang di fast food yang udah dikemas-kemas itu biasanya 100 gram. 100 gram itu setara 175 kalori. Itu sesuai kebutuhan harian kita ya Ibu ya? Kebutuhan harian kita ada rata-rata di 2.200. Jadi tergantung kita ada di kelompok mana. Semakin muda usianya biasanya kalorinya lebih tinggi. Gitu. Oke. Wow, sangat menarik banget nih Sobat Sejarah. Tentu kalau misal ini kita teruskan, ini bakalan jadi beribu-ribu episode. Jadi mungkin sebelum kita menutupnya Ibu, boleh nih Ibu kasih closing statement untuk Sobat Sejarah mengenai gizi sehat untuk remaja agar kita nggak salah persepsi lagi nih mengenai gizi atau mengenai fast food ataupun junk food Ibu. Boleh disampaikan. Oke. Kalau untuk remaja tentang closing statementnya ya. Oke, iya Bu. Diet yang cocok untuk remaja itu tetap makan seperti porsi biasanya. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi itu adalah makan dengan gula. Gulanya dihindarin. Oke. Kenapa? Karena kalau gulanya sudah terhindar, makanan kita itu akan lebih padat dengan volume, karbonya naik gitu. Jadi lebih sehat. Jadi diet adalah untuk sehat. Belum tentu untuk menurunkan berat badan, tapi efeknya akan menurunkan berat badan. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita perlu nih bahas segmen khusus mengenai diet ya Bu ya, karena ini pembahasan yang seru sekali. Jadi mungkin itu dulu Sobat Sejarah yang akan kita bahas kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Ibu Ria di episode seru lainnya dan juga dengan pembahasan yang sangat menarik. Oke. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ria sudah meluangkan waktunya untuk hadir menemani Sobat Sejarah di FPK Podcast. Dan semoga nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan bersama Sobat Sejarah. Mohon izin mengakhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.